Yuk berinfak untuk dakwah dan pendidikan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Summa shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Ikhwatal iman, jamaah Masjid Agung Sakinah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Yang mana pada hari ini kita di rumah Allah yang mulia ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan berkelapangan waktu, dan Allah berikan kita nikmat keamanan di negeri kita ini, di Indonesia. Yang mana nikmat ini Allah istimewakan sebagian hambanya dan sedang Allah cabut dari sebagian hamba yang lainnya. Di sebagian negeri Islam yang lainnya, mereka Allah beri ujian, musibah berupa rasa takut yang mana mereka Allah timpakan musuh yang menyerang mereka. Karena itu penting bagi kita untuk satu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya syukur kepadanya, yaitu dengan memanfaatkan semua nikmat yang Allah berikan ini, rezeki, usia, kesehatan, dan lain-lain dalam rangka ketaatan kepadanya. Dan kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari kekufuran, yaitu memanfaatkan atau menggunakan nikmat yang Allah berikan dalam rangka maksiat dan dosa. Wal'iyadzubillah. Karena sebenarnya syukur nikmat akan membawa kepada nikmat berikutnya. Karena sebenarnya dengan bersyukur Allah akan menambah nikmat itu kepada kita. Dan dengan itulah Allah senantiasa menjaga kita dari bencana, musibah, dan ujian. Ya, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan itulah yang Allah tuntut kepada orang-orang Quraisy dahulu ya, yang mana Allah lebihkan mereka dari suku-suku Arab yang lainnya, yang mana suku-suku yang lainnya berada di dalam ketakutan, perang, keadaan yang chaos, dan lain-lain, sementara suku Quraisy berada dalam keamanan dengan adanya Ka'bah di tengah-tengah mereka. Ya, dalam surat Quraisy jelas Allah sebutkan di situ, "Falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf." Dengan banyaknya nikmat yang Allah berikan atau Allah istimewakan kepada orang-orang Quraisy, "Falyabudu rabb hadzal bait." Allah sebutkan hendaklah mereka menyembah Rabb rumah ini, yaitu Allah Azza wa Jalla. Allazi at'amahum min ju', yang mana Rabb ini atau Allah telah membuat mereka aman, kenyang dari rasa lapar dan aman dari rasa takut, ya. Yang telah memberi mereka makan atau memberi mereka kenyang dari rasa lapar dan memberi mereka rasa aman dari ketakutan. Nah, dua nikmat ini nikmat yang besar ya, ikhwatal iman rahimani rahimakumullah jami'an. Karena itu Allah ungkit-ungkit ini dalam Al-Qur'an kepada orang Quraisy yang telah Allah kasih nikmat dua ini, yaitu kenyang dan aman di negeri mereka. Karena itu hendaklah mereka bersyukur dengan menyembah Allah semata, jangan menyembah berhala-berhala yang lainnya. Nah, demikian pula kita sekarang ini, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hendaklah kita bersyukur ya dengan sebenar-benarnya syukur sehingga Allah menjaga kita dari segala maha bahaya dan membuat kita aman di negeri kita ini. Dan kita berdoa kepada saudara-saudara kita yang sedang Allah timpa ujian, musibah. Semoga Allah membantu semua kaum muslimin di setiap negeri dan setiap tempat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah.
jamaah saudara-saudari yang semoga Allah muliakan. Sejenak kita melanjutkan pembahasan kita dari ba'da maghrib hingga ba'da isya nanti untuk melanjutkan kitab kita yaitu tentang adab-adab dalam Islam. Dan kita sudah masuk pembahasan pertama dari kitab baru kita yaitu Ensiklopedia Adab Mawsu'ah al-Adab al-Islamiyah, yaitu tentang adab kepada Allah dan Rasulnya. Yang mana dua adab ini atau adab yang satu ini adalah adab yang pokok dari semua adab-adab yang lainnya. Dan adab-adab yang lainnya berdasar atau bercabang dari adab yang pokok ini. Jika seseorang sudah beradab dengan Allah dan Rasulnya dengan sebenar-benarnya, maka pastilah dia akan beradab kepada seluruh makhluk yang lainnya dalam setiap sendi kehidupannya dengan baik pula. Jika rusak keyakinannya, adabnya kepada Allah dan Rasulnya, maka rusak pula sikap, ucap, perilakunya kepada hamba-hamba yang lainnya, tingkah lakunya dan lain sebagainya. Nah, karena itu penting bagi kita untuk mengetahui poin-poinnya, meresapinya dalam hati kita. Karena kebanyakan darinya adalah amalan-amalan hati. Sebagaimana rukun iman adalah amalan-amalan hati. Yang mana kita meyakini dalam hati kita sesuatu yang gaib, yang kita tidak tampak wujudnya, ya. Sebagaimana Allah sebutkan di awal-awal surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka itu atau orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman dengan perkara-perkara yang gaib, ya. Yang kita tidak tampak wujudnya tapi kita imani. Nah, ini penting bagi pondasi dasar seorang mukmin. Lepas mereka dari keimanan kepada yang gaib ini, maka mulailah terjadi penyimpangan-penyimpangan. Seorang yang tidak takut kepada Allah Azza wa Jalla, tidak merasa diawasi oleh Allah, maka akan muncul sikap, ucap, perbuatan yang menyimpang, yang menzalimi orang lain dan lain sebagainya. Nah, demikianlah ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Adab terakhir yang kita bahas setelah beberapa adab yang sudah kita bahas di pertemuan terakhir, masuk kita kepada al-khauf minallah. Takut kepada Allah. Yang mana kita sebutkan kemarin, rasa khauf ini atau takut kepada Allah ini harus kita jaga, kita pupuk, dan kita tebalkan di dalam hati kita, terutama ketika kita sedang sehat seperti sekarang. Terutama kita sedang dalam keadaan usia muda, sehat, dan merasa jauh dari kematian. Maka rasa khauf ini perlu kita pupuk dalam diri kita. Lebih dari rasa-rasa yang lainnya, yaitu rasa raja, rasa harap kepada Allah. Kenapa demikian? Karena orang yang masih dalam keadaan sehat dan jauh dari kematian atau merasa jauh dari kematian, ya meskipun kematian itu akan datang kapanpun dan dimanapun, tetapi dengan menebalkan rasa khauf, maka itu akan mencegahnya dari segala keburukan. Jika sebaliknya, yaitu dia lebih menebalkan rasa harapnya kepada Allah, niscaya dia akan menjadi orang yang gampang berbuat dosa. Dia menjadi orang yang lengah. Dia akan merasa gampang, nanti Allah akan memaafkanku. Gampang nanti istighfar, sudah Allah maafkan. Nah, ini celah. Ikhwatal iman rahimani rahimakumullah. Tidak demikian seharusnya kita beradab kepada Allah. Adab kepada Allah adalah tidak menggampangkan tentang adab Allah. Bahkan menggampangkan itu sendiri akan menjadi kecelakaan bagi seorang hamba. Lalu bagaimana yang benar? Yang benar adalah kita menyeimbangkan antara rasa harap untuk diampuni oleh Allah dan masuk ke dalam surganya dengan rahmatnya, antara harap dan takut, antara takut dengan mendapat siksanya karena dosa-dosa kita dan masuk ke dalam nerakanya. Waliyadzubillah. Bahkan kita sebutkan ketika kita lagi sehat dan kuat seperti sekarang ini, maka kita wajib lebih menebalkan rasa khauf. Wajib lebih mengutamakan takut kepada Allah daripada harap. Kenapa? Karena itu berguna bagi kita sendiri agar kita lebih menahan diri dari berbuat maksiat
dan tidak menggampangkan diri dari berbuat maksiat lalu mengharapkan ampunan Allah. Karena sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang sengaja berbuat maksiat ataupun sengaja memupuk dosa-dosa kecil sehingga menjadi besar. Nah, itu yang sering terjadi juga ya di tengah-tengah kita. Tidak ada dosa kecil apabila dilakukan terus-menerus. Fatal iman rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada dosa kecil apabila dilakukan terus-menerus, apalagi dengan berkeyakinan atau meremehkan, ya, mengentengkan dosa-dosa kecil. Dari melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat, dan membicarakan sesuatu tidak pantas dibicarakan dalam syariat Islam, ya. Meskipun dia tidak termasuk dosa besar, tetapi jika dilakukan terus-menerus maka tidak ada yang kecil. Semuanya akan menjadi besar dan akan mencelakakan empunya. Nah, demikian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di sini disebutkan memupuk rasa takut adalah dengan kita senantiasa berilmu tentang ancaman-ancaman Allah di dalam Al-Qur'an dan hadis. Ya, tentang apa yang Allah ancamkan bagi orang yang masuk ke dalam kubur sementara dia tidak mengerti syariat Islam. Ditanyailah dia tentang 3 perkara itu, namun ternyata realisasinya dalam kehidupannya berbeda dari apa yang dituntut oleh syariat. Tidak menjadikan Allah sebagai Rabb satu-satunya yang dia sembah, yang dia cintai, yang dia utamakan. Maka tidak akan mungkin dia bisa menjawab man rabbuka. Tidak menjadikan Islam satu-satunya aturan yang dia jadikan pegangan hidup dalam kehidupan di dunia ini. Maka niscaya dia tidak akan bisa menjawab madinuka, apa agamamu. Tidak menjadikan Muhammad SAW teladan baginya dalam menjalani kehidupan, contoh dalam beribadah dan bermuamalah. Maka niscaya dia tidak akan bisa menjawab mana biuka atau manilladzi ursila ilaikum, siapa yang diutus kepada kalian. Ya. Nah, inilah yang kita senantiasa pupuk dalam diri kita, rasa takut tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Karena yang tidak bisa menjawab maka akan diberi hukuman dengan siksa kubur. Ya, yang menjadi potongan dari siksa neraka yang maha dahsyat. Waliyadzubillah. Nah, ini akan memupuk dalam diri kita rasa takut akan pertanggungjawaban itu. Jika ini tidak ada dalam diri kita atau lengah kita darinya, lalai, maka syaitan akan mulai masuk ke dalam dada orang-orang yang lalai. Nah, demikian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga kisah-kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang penyesalan-penyesalan penduduk neraka. Dan kita sudah sebutkan kemarin sebagiannya. Lolongan-lolongan penduduk neraka, bagaimana mereka di dalam itu tidak dikasih minum, tidak dikasih makan, melainkan minuman dari air mendidih timah panas. Tidak dikasih makan illa min dari' makanan penduduk neraka yang seperti buah duri yang nyangkut di tenggorokan. Waliyadzubillah. Nah, ini semua akan menumbuhkan rasa takut kepada Allah dan tidak mudah atau mencegah seseorang dari perbuatan maksiat. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 16, "Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadahu. Ya ibadi fattaqun." Itu semua Allah kisahkan, Allah ceritakan, yukhawwifullahu bihi ibadahu, agar Allah menakuti hamba-hambanya atau membuat hamba-hambanya takut kepadanya, takut akan siksanya. Ya ibadi fattaqun, wahai para hamba, takutlah kepadaku atau bertakwalah kepadaku. Kemudian dalam surat yang lain juga Allah sebutkan, setelah Allah menyebutkan tentang siksa-siksa yang diterima oleh orang-orang yang tidak bertakwa, wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan wa sarrafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaquna aw yuhditsu lahum dzikra. Surat Thaha ayat 113. Allah berfirman, dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Dan kami telah menjelaskannya secara berulang-ulang di dalamnya, sebagian dari ancaman-ancaman kami. La'allahum yattaqun, agar dengannya mereka bertakwa. Ya, kami mengulang-ulang di dalamnya sebagian dari ancaman-ancaman kami. La'allahum yattaqun,
dengan harapan semoga mereka menjadi orang yang bertakwa, au yuhditsu lahum dzikra, atau menjadi pelajaran bagi mereka. Nah, demikian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi, apa yang Allah beritakan dalam Al-Qur'an, dalam hadis berupa berita-berita gaib tentang ahwal penduduk-penduduk neraka, tentang keadaan orang-orang yang disiksa dalam neraka, ya. Masalakakum fi saqar, ya, malaikat bertanya kepada mereka, apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka Saqar ini? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka berkata apa? Kami dulu enggak salat. Walam nakunu tu'imul miskin, kami dulu enggak pernah sedekah, enggak pernah ngasih makan orang miskin. Dan lain sebagainya. Itu tujuannya agar kita bertakwa, agar kita tidak melanggar batasan-batasan yang Allah sebutkan kepada kita. Diberitakan kepada kita demikian agar penyesalan itu tidak terjadi nanti. Tidak terjadi kepada kita nanti di akhirat. Karena tidak bisa lagi diubah nanti kalau di sana. Diberitakan kepada Allah dalam Al-Quran sekarang kita membacanya, bahwasanya nanti penghuni neraka akan begini dan begini, menyesalnya begini dan begini, agar kita melakukan perubahan itu sekarang. Agar rasa takut itu muncul sekarang. Agar kita menghentikan semua perbuatan-perbuatan maksiat dan kembali ketaatan kepada Allah. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan di sini bahwasanya tidak adanya rasa takut kepada Allah merupakan adab yang sangat buruk dan dapat mendorong seseorang jatuh kepada perbuatan-perbuatan maksiat. Dan sebaliknya, khauf yaitu takut kepada Allah akan membuahkan satu, seseorang meninggalkan maksiat dan menjauhi maksiat. Dua, menunaikan semua kewajiban, semua amal ketaatan dan bersegera melakukannya, senantiasa menjaganya. Kemudian ketiga, senantiasa bergantung kepada Allah. Ya, bertawakal kepada Allah sebab tiada tempat berlari dari azabnya kecuali kepadanya. Ya, senantiasa bergantung kepada Allah sebab tiada tempat untuk lari dari azab Allah melainkan kepada Allah sendiri. Ya, tiada yang bisa kita berlindung kepadanya melainkan kepada Allah sendiri. Ya, karena itu kita bersandar hanya kepada Allah dan menjadikannya satu-satunya tumpuan kita untuk menyelamatkan diri. Kemudian yang terakhir, yang keempat, khauf minallah, ya, tadi menumbuhkan takut bermaksiat, segera kepada ketaatan, kemudian bersandar hanya kepada Allah, tak hanya mengandalkan Allah untuk bisa menyelamatkannya, satu-satunya juru selamatnya adalah Allah. Yang ini menyimpang ya di sebagian agama yang menjadikan juru selamatnya adalah makhluk. Dan ini keliru ya. Dan alangkah banyaknya seperti ini. Ternyata di tubuh umat-umat yang lainnya, dan jangan sampai ini terjadi di tubuh umat kita. Satu-satunya juru selamat adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Yang menyelamatkan kita hanyalah Allah. Adapun Rasul hanya memberi hidayah, memberi petunjuk kepada keselamatan itu. Kemudian yang terakhir, ikhwatal iman rahimani rahimakumullah, hati yang setelah dipenuhi rasa takut kepada Allah, maka niscaya dia tidak akan takut kepada selainnya. Ya, hati yang sudah dipenuhi rasa takut kepada Allah, maka dia tidak akan takut kepada selainnya. Tidak takut kepada ancaman-ancaman syaitan. Yang mana syaitan ini sering yukhawifu awliya'ahu, kata Allah dalam Al-Qur'an, itu syaitan itu sering nakut-nakutin orang-orang yang bisa ditakut-takutinya, wali-walinya, wali-wali syaitan. Ya, wali-wali syaitan itu orang-orang yang senantiasa bermaksiat, merasa merdeka dengan meninggalkan syariat Allah. Pada dasarnya mereka itu sedang diperalat syaitan untuk mentaati syaitan. Dan merekalah wali-wali syaitan, menjadi wali-wali syaitan. Berpindah dari wali-wali Allah menjadi wali-wali syaitan. Dan apa yang terjadi pada wali-wali syaitan? Syaitan menakut-nakuti mereka. Ditakuti apa? Ditakuti untuk miskin. Ya. Sesungguhnya syaitan itu menjanjikan kemiskinan. Wa ya'murukum bisu' wa ya'murukum bil fahsya, dan syaitan itu menakut-nakuti kalian
akan kemiskinan dan menyuruh kalian untuk berbuat yang keji. Wallahu ya'idukumul maghfirata minhu wa fadla. Sementara Allah menjanjikan ampunan darinya dan karunia yang banyak. Nah, dari ayat-ayat yang kita bacakan ini, ikhwatal iman rahimani rahimakumullah, ya. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwasannya apabila takut kepada Allah itu berkurang dari hati kita, maka mulailah kita diterkam dengan rasa takut yang dihembuskan oleh syaitan. Takut miskin, takut dunia. Ya. Takut tidak dihormati, tidak diperdulikan orang, dan lain sebagainya. Banyak, tapi memang pusatnya sebagaimana yang Allah sebutkan adalah takut miskin, takut berkurang harta. Ya, bahkan sebagian orang membenturkan antara ketaatan dengan rezeki. Ya, sebagian orang mengatakan apa? Dia meninggalkan sholat karena takut kehilangan pekerjaan atau kehilangan perdagangannya dan lain sebagainya. Yang mana sebenarnya semua ini tidak dipertentangkan. Mencari nafkah adalah sesuatu yang diperintahkan, yaitu yang halal, dan tidak boleh dibenturkan dengan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Tidak boleh mengatakan dengan mencari nafkah, ya, kemudian tidak sempat sholat. Tidak boleh membenturkan antara mencari nafkah, tidak bisa berpuasa. Ya. Kita 4 bulan lagi insya Allah berjumpa kembali dengan bulan Ramadan. Dan ini mulai nanti bermunculan orang-orang yang membenturkan antara puasa Ramadan dengan cari nafkah. Nah, inilah contoh hamba-hamba yang disesatkan oleh syaitan dengan ditakut-takuti. Sehingga takutnya bukan kepada Allah. Takut miskin, takut kurang penghasilannya, dan lain sebagainya. Diancam ya oleh syaitan dengan ketakutan-ketakutan semu. Dan obatnya adalah sebagaimana Allah sebutkan, wallahu ya'idu maghfiratan minhu wa fadla. Allah menjanjikan keampunan darinya, pengampunan, amnesti, wa fadla, dan karunia yang banyak. Nah, perhatikan itu. Ya. Ayat 1000 dinar yang sering ditempel di dinding-dinding itu, dijadikan jimat sebagian orang ya. Apa kata Allah? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, enggak usah takut. Allah akan jadikan baginya apa? Jalan keluar, solusi. Ya, jadi kita cuma butuh Allah aja deh, enggak perlu ditakut-takuti siapapun, enggak mempan, harusnya gitu. Siapa yang bisa lanjutkan? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ini obat anti takut ini sebenarnya. Yang harusnya jangan dipajang di dinding, jangan dijadikan jimat, tapi dijadikan apa? Pegangan hidup. Nah, gitu ya. Ini malah dipajang. Jadi jimat mendatangkan rezeki. Ini enggak. Harusnya diamalkan baru menjadi sesuatu yang mendatangkan rezeki, yang berkah. Ayo, lanjut. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan menjadikannya atau memberinya rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Tidak sesuai perhitungannya. Enggak lagi dengan hitungan-hitungan manusia. Kalau begini, begini. Kalau bulanannya segini, maka jadi begini. Kan gitu. Enggak. Udah di luar itu. Udah di luar dari yang diperkirakan manusia. Yang diperkirakan ada dan ada lagi tambahan dari Allah. Nah demikian. Kalau orang yang bertakwa itu. Ya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih dia rezeki dari jalan yang tidak ia duga-duga, tidak ia sangka-sangka, tidak dia perhitungkan sebelumnya. Ya, nah demikian ikhwatal iman rahimani rahimakumullah. Harusnya takut itu yang terpupuk dalam diri kita sehingga tidak takut atau ditakut-takuti syaitan dengan kemiskinan dan lain sebagainya. Jadi apabila dada itu telah dipenuhi dengan ketakutan kepada Allah, maka niscaya dia tidak akan takut kepada makhluk dan kepada yang lain. Nah, ikhwatal iman rahimani rahimakumullah. Kemudian poin berikutnya, di sini Syekh menyebutkan adalah al-mahabbah, yaitu mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari mencintai yang selainnya. Mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari mencintai yang selainnya. Nah, ini adalah adab selanjutnya kepada Allah dan Rasul. Yaitu, hendaklah Allah dan Rasulnya lebih kita cintai daripada yang selainnya.
Syekh menjelaskan di sini, ya, apabila seorang mukmin menyaksikan akan keagungan Allah dan kekuasaannya, maka tampaklah atau haruslahnya tampak dalam dirinya akan keagungan Allah yang indah dan maha sempurna, yang bersih dari segala aib dan celah, dan karena itulah Allah lah satu-satunya yang harusnya dia cintai. Allah lah satu-satunya yang harusnya dia berikan kecintaan kepadanya secara murni, cinta sejati. Dan cinta yang lainnya berada di atas atau dalam kecintaannya kepada Allah, atau kecintaannya ini tidak di luar darinya atau sebagai turunan darinya. Apabila seorang mukmin menyaksikan betapa Allah Maha Pemberi karunia kepada semua makhluk di muka bumi ini, maka ketika itu harusnya hatinya dipenuhi rasa cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Cinta sejati yang tiada batasnya, yang cinta itu menyebabkan dirinya mentaati Allah dengan ketaatan yang sepenuhnya, ketundukan. Ya, pemilik cinta yang sejati itu akan senantiasa berusaha untuk meraih ridho, cinta orang yang dicintainya, yaitu Allah Azza wa Jalla, dan meninggalkan segala perkara yang dibenci oleh orang yang dia cintai, yaitu zat yang dia cintai, yaitu Allah Azza wa Jalla. Nah, demikian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sudah seharusnya cinta tersebut, yaitu cinta sejati itu, mengalahkan seluruh cinta yang lain dan menjadi asal dari semua cinta-cinta yang lainnya, sehingga seluruh cinta kepada selain Allah merupakan cabang darinya. Nah, ini seperti yang kita sebutkan tadi, ya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 165, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman itu, mereka itu sangat besar cintanya kepada Allah. Adapun orang yang beriman itu, mereka itu sangat besar cintanya kepada Allah. Dan demikian ikhwatal iman rahimani rahimakumullah. Ya. Nah, dengan keimanan yang ada dalam hati orang-orang mukmin, maka seharusnya cinta sejati yang mereka berikan adalah cinta kepada yang menciptakannya, tidak kepada makhluk. Yang mana makhluk bisa berubah-ubah artinya, berbolak-balik hatinya sekehendak Allah. Dan kita saksikan ini, ya. Karena itu yang sejati yang harusnya kita cintai adalah Allah Azza wa Jalla, yang mana cinta yang lainnya harusnya berdasarkan cinta kepada Allah. Apabila tidak demikian, maka niscaya kecintaan kita kepada makhluk akan membuat kita atau menjerumuskan kita kepada sesuatu yang tidak baik. Ya, kita lihat apabila seseorang itu mencintai yang selain Allah dan Rasulnya dari perkara-perkara dunia, anak, istri, harta, perniagaan dan lain sebagainya. Apabila semua itu suatu saat berbenturan kepada perintah Allah dan Rasulnya, maka disinilah diuji kecintaannya. Apabila memang cintanya itu berdasarkan dari cinta kepada Allah, maka dia akan katakan tidak. Maka dia katakan apa? Selama masih sesuai dengan syariat Islam, maka masih dicintai. Karena cintanya itu berdasarkan cinta kepada Allah. Karena Allah yang suruh dia mencintai anak, istri, orang tua, menjaga harta, kehormatan, dan lain sebagainya. Dalam rangka itu. Dalam rangka Allah Azza wa Jalla. Tetapi ketika kecintaan itu tidak dalam rangka Allah, tapi cintanya cinta hanya kepada makhluk saja, cinta buta, maka apabila kecintaannya itu mendorongnya untuk bermaksiat, maka niscaya dia akan jatuh kepada kemaksiatan itu. Tidak ada remnya lagi. Nah, demikian. Nah, itulah bedanya antara cinta kepada makhluk tidak berdasarkan cinta kepada Allah dengan cinta kepada makhluk tapi berdasarkan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian di sini disebutkan bahwasannya nomor 2
Nomor satu tadi cinta kepada Allah ya, dan tidak ada yang lebih daripada kecintaan itu. Nomor dua yang harus kita cintai adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah manusia yang paling banyak kebaikannya untuk kita. Ya, datang Allah utus untuk menyampaikan syariat ini kepada kita, ya, dengan musibah dan ujian yang Allah berikan kepada beliau, ya. Beliau menunjuki kepada jalan yang benar, ya, mengingatkan manusia dari jalan yang buruk, berusaha mencontohkan kepada kita segala sesuatunya. Ya, karena itu beliau berhak mendapatkan cintaan, ya, dari seorang muslim daripada yang selainnya. Dan ini sebagaimana yang disabdakan Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Salasatun man kunna fihi wajada halawatal iman." Salasatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Maka Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah sebutkan dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik, ada 3 perkara yang mana jika tidak perkara ini ada pada diri seorang mukmin, maka dia akan merasakan manisnya keimanan. Apa itu? 1, maka Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi min siwahuma. Ketika Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang selainnya. Ketika Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang selainnya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna keimanan seorang dari kalian hingga aku menjadi orang yang paling dia cintai daripada ayahnya, daripada anaknya dan seluruh manusia, kata Nabi. Hadis ini juga sahih Bukhari dan Muslim ya, dari sahabat yang sama yaitu Anas bin Malik. Nah, demikian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasannya Umar pernah berkata kepada Nabi suatu saat, "Wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada yang selainnya setelah diriku," katanya. Ya, engkau lebih kucintai daripada yang selainnya setelah diriku. Tidak ada disebutkan dalam buku ini. Lalu apa kata Nabi? La, tidak, kata Nabi. Enggak benar. Apa kata Nabi? Hingga aku yang lebih engkau cintai daripada dirimu. Baru kemudian Umar berkata, Al-an, sekarang, ya Rasulullah, engkaulah lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Nah, sekarang baru engkau benar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Al-ana ya Umar. Sekarang, gitu ya. Nah, demikian. Jadi sehingga urutan yang benar adalah dalam kecintaan itu, 1, cinta kepada Allah, dan ini di atas segala-galanya. Kemudian cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini di atas segala-galanya juga, ya, nomor 2, dan ini berbarengan. Baru kemudian cinta kepada diri sendiri. Cinta kepada diri sendiri. Ya, karena itu kita rela mengorbankan nyawa, ya, harta, semuanya untuk kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan diri kita sendiri rela kita korbankan saking cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Karena itu lebih kita cintai daripada diri sendiri. Dan itulah yang benar. Dan itulah yang seharusnya. Baru kemudian yang selainnya di bawah ini. Kira-kira siapa? Orang yang paling berjasa setelah Rasulullah lah ya, dalam menunjuki kita, dalam membimbing kita, keberadaan kita di dunia ini, siapa yang kira-kira yang paling berjasa? Setelah Allah dan Rasulnya adalah ya orang tua. Dan dari kedua orang tua kita, maka yang lebih berhak untuk kita, ahakun nas bi husni sahabati, manusia yang paling berhak untuk kita perlakukan dengan baik adalah ibu. Nah, ini dia. Baru kemudian ibu lagi. Baru kemudian ibu, baru kemudian ayah. 3 kali ibu atau 3 kali lipat ibu, baru kemudian ayah. Terus siapa? Siapa yang paling berjasa akan kebaikan kita hingga kita berada di posisi sekarang ini, hingga kita berhak memberikan cinta kita kepada dirinya? Apakah anak istri ada di bawah itu?
Jawabannya mungkin saja enggak, mungkin saja belum. Siapa? Yaitu guru, orang yang menunjuki kita. Itu bisa lebih berjasa, bisa lebih mendapatkan kecintaan kita daripada anak istri. Bisa jadi. Iya. Nah, baru kemudian yang di bawah itu. Jadi, apabila seorang istri mengatakan, ya, pilih atau dia kan gitu. Siapa dulu dia kan gitu. Karena banyak orang-orang yang memang lebih harus kita cintai, kan gitu ya. Cinta kita kepada istri dan anak di bawah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Dan tidak boleh bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya hanya untuk makhluk. Nah, itu enggak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah jami'an ya. Sudah kita sebutkan lainnya tadi, di sini dibawakan kembali. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu sangat bersangatan cintanya kepada Allah. Seluruh cinta kepada yang lain harus merupakan cabang dari cinta kepada Allah. Di sini disebutkan ya, cinta itu harusnya billah, lillah, wa fillah. Billah, lillah, wa fillah. Cinta kepada yang selainnya itu haruslah billah, yaitu karena Allah. Kemudian lillah, yaitu untuk Allah. Wa fillah, dan di dalam atau dalam rangka ketaatan kepada Allah. Nah, itu baru benar. Ya, yaitu billah, lillah, dan fillah. Nah, itulah cinta yang benar. Selebihnya maka cinta itu suatu saat akan menjerumuskan kita kepada kemaksiatan. Wallahu ta'ala alam. Nah, ikhwatal iman rahimani rahimahullah, itu saja yang bisa kita sampaikan di sini. Ada beberapa lembar lagi dari Al-Hubbulillah. Insyaallah kita lanjutkan kepada pertemuan berikutnya karena sudah masuk waktu Isya. Kita akan sebutkan nanti insyaallah tentang rukun ibadah ya, yang mana kita harus menyeimbangkan antara cinta, khauf yang kita sebutkan tadi tentang takut kepada Allah, dan roja, yaitu berharap akan rahmat dan karunia dari Allah yang harus seimbang dalam diri kita dalam setiap ibadah kita. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.